Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 1 PIR tingkat 1. Saya akan menjelaskan PowerPoint mata pelajaran hidrolika mengenai 1. Aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka langsung ke atmosfer, sehingga aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewatinya. Saluran terbuka hanya melibatkan cairan saja seperti laut, danau, dan sungai, serta aliran terbuka digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami. Aliran terbuka terbagi menjadi dua, yaitu aliran seragam dan aliran tak seragam. Aliran seragam atau uniform flow disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Sedangkan aliran tak seragam atau non-uniform flow kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya itu berbeda di sepanjang aliran. Aliran tak seragam ini terbagi menjadi dua. 1. Aliran berubah cepat. 2. Aliran berubah beraturan. Laminar dan turbulen pada aliran terbuka. Rumus untuk angka Reynolds yaitu kecepatan aliran fluida dikali radius hidrolik dibagi viskositas kinematik. Kedua, untuk rumus radius hidrolik yaitu radius hidrolik itu sama dengan luas penampang saluran dibagi keliling permukaan basah. Yang ketiga, diameter hidrolik. Rumus untuk diameter hidrolik yaitu 4 dikali radius hidrolik. Kemudian, angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, sedangkan aliran tertutupnya menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar daripada radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka, angka Reynolds-nya itu kecil sama dari 500. Angka transisional pada aliran terbuka, angka Reynolds-nya berada di antara 500 sampai 2500. Sedangkan aliran turbulen pada aliran terbuka, angka Reynolds-nya melebihi 2500. Selanjutnya, contoh pengukuran radius hidrolik, yaitu terdapat pada gambar-gambar yang telah saya buatkan di lembar PowerPoint ini. Kemudian, kecepatan gelombang dan angka Founde. Kecepatan gelombang, rumus kecepatan gelombang itu sama dengan akar dari akselerasi gravitasi dikali kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklarifikasi menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, yaitu tergantung kepada nilai angka Found yang muncul. Untuk rumus angka Found itu yaitu angka Found sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida dibagi akar dari akselerasi gravitasi dikali kedalaman aliran. Untuk kedalaman kritis itu rumusnya kecepatan gelombang aliran fluida kuadrat dibagi akselerasi gravitasi. Aliran subkritis atau aliran tenang tuh angka Foundernya itu kecil dari 1. Untuk aliran kritis, angka Foundernya sama dengan 1. Sedangkan untuk aliran superkritis atau aliran cepat, angka Foundernya besar dari 1. Untuk contoh soal, contohnya sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 km pangkat kubik, tentukanlah kecepatan rambatan dari gelombang ini. Sehingga kita masukkan dalam persamaan, kecepatan gelombang sama dengan akar dari gravitasi dikali kedalaman. Jadi
Untuk gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat dikali, dia kan 2 km, diubah menjadi meter sehingga dikali 2000 meter dan didapatlah hasilnya 140 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombang itu tergantung pada kedalaman airnya. Semakin dalam suatu airnya, maka kecepatan gelombangnya semakin bertambah. 2. Rumus Cauchy untuk aliran penampang segi 4. Contoh soalnya, jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan saluran 0,01 dan koefisien Cauchy-nya 45. Yang ditanya debit aliran atau Q-nya. Pertama, yang harus dicari dulu luas penampang basahnya. Luas penampang basah itu A sama dengan lebar dasar saluran dikali tinggi aliran, sehingga didapatlah luas penampang basahnya 2,4 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung keliling basah atau P-nya dengan rumus lebar saluran dasar ditambah 2 dikali tinggi aliran, sehingga didapatlah keliling basahnya 4,4 meter. Langkah ketiganya mencari jari-jari hidrolis seperti persamaannya di bawah ini, sehingga didapatlah R-nya 0,545 meter. Lalu kita mencari kecepatan alirannya dengan persamaan Cauchy, yaitu didapatlah kecepatan alirannya sama dengan 1,051 meter per detik. Dengan telah diketahui semuanya, maka dapat kita menghitung debit alirannya, yaitu Q sama dengan V dikali A, dan didapatlah debit alirannya 2,522 meter kubik per detik. 3. Rumus Cauchy untuk aliran penampang trapesium. Seperti contoh soal, jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran sama dengan 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan dasar saluran 0,01, kemiringan tebing 1:1, dan koefisien Cauchy 45. Yang ditanya debit aliran Q, atau debit aliran itu simbolnya Q. Langkah 1, menghitung luas penampang basah atau A. Jadi A sama dengan B ditambah MY dikali Y. Didapatlah luas penampang basahnya sama dengan 3,640 meter kuadrat. Kemudian kita dapat menghitung keliling basah, dan setelah didapatnya menghitung keliling basah, kita dapat mencari jari-jari hidrolis. Kemudian dapat dicari kecepatan aliran dengan persamaan Cauchy. Dengan sudah didapatkan luas penampang basah, keliling basah, jari-jari hidrolis, dan kecepatan aliran, maka kita dapat mencari untuk debit alirannya. Dan didapatlah debit alirannya sama dengan 4,611 meter pangkat 3 per detik. 4. Rumus Manning untuk aliran penampang segi 4. Contoh soalnya, jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B, maksudnya dengan lebar dasar saluran sama dengan 2 meter, tinggi aliran sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran 0,001, dan koefisien Manningnya 0,021. Yang ditanya, hitunglah debit aliran. Jadi langkah pertama, kita menghitung luas penampang basahnya dengan rumus luas penampang basah sama dengan lebar dasar saluran dikali tinggi aliran, sehingga didapatlah luas penampang basahnya sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah selanjutnya, menghitung keliling basah atau P. Dengan rumus, keliling basah itu sama dengan lebar dasar saluran ditambah 2 kali tinggi aliran, sehingga didapatlah keliling basahnya 4,4 meter. Langkah selanjutnya, menghitung jari-jari hidrolis atau disimbolkan dengan R.
sama dengan A per P. Jadi didapatlah 2,4 dibagi dengan 4,4 sama dengan 0,545 meter. Langkah selanjutnya kita dapat mencari kecepatan aliran dengan persama Manning dan didapatlah V-nya sama dengan 1,005 meter per detik. Selanjutnya, dengan telah diketahui jari-jari hidrolis, kecepatan aliran, luas penampang basah, maka kita dapat menghitung debit aliran dengan rumus Q sama dengan V dikali A, sehingga didapatlah Q-nya 2,413 meter kubik per detik. Selanjutnya, rumus Manning untuk aliran trapesium. Contoh soalnya, jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, dan kemiringan dasar saluran 0,001, kemiringan tebing V banding H-nya itu 1:1, dan koefisien Manning 0,021, yang ditanya hitunglah debit aliran. Jadi kita masukkan langkah pertamanya itu kita harus menghitung luas penampang basahnya terlebih dahulu, dan apabila telah didapatkan luas penampang basahnya 3,840 meter pangkat 2. Langkah selanjutnya menghitung keliling basah, lalu dengan didapatkan keliling basahnya 5,394 meter, maka dapat dicari jari-jari hidrolis. Dan langkah selanjutnya mencari kecepatan aliran, dan didapatkan kecepatan alirannya 1,201 meter per detik. Dengan telah didapatkannya luas penampang basah, keliling basah, jari-jari hidrolis, dan kecepatan aliran, maka kita dapat menghitung debit alirannya, sehingga didapatlah debit alirannya 4,611 meter pangkat 3 per detik. Selanjutnya, saluran ekonomis penampang segi 4. Contohnya, jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah 18 meter kubik per detik dengan kecepatan aliran 1,6 meter per detik, koefisien Manning 0,020. Yang ditanya, tentukanlah dimensi ekonomis saluran dan kemiringan dasar saluran. Jadi di sana telah diketahui Q-nya 18 meter kubik per detik, V-nya 1,6 meter per detik, dan N-nya 0,020, sehingga kita dapat mencari lebar dasar saluran B, tinggi aliran, dan kemiringan dasar saluran. Langkah pertamanya itu kita menghitung luas penampang basah dengan Q sama dengan V dikali A, dan Q sudah diketahui, V sudah diketahui, dan didapatlah A-nya 11,250 meter kuadrat. Yang kedua, yaitu dengan melihat persyaratan penampang ekonomis. Dengan persamaannya, lebar dasar saluran ditambah kemiringan tebing dikali kedalaman aliran itu sama dengan 2 kali kedalaman aliran kali akar dari 1 ditambah kemiringan tebing kuadrat. Kemudian dengan didapatkannya persamaan tersebut, kita dapat menentukan untuk saluran segi 4 itu didapat M-nya kan sama dengan 0. Jadi dimasukkan pada persamaan itu sehingga didapat B-nya 2Y. Dan langkah selanjutnya kita dapat menentukan Y-nya dan B, sehingga didapatlah Y 2,372 meter dan B 4,743 meter. Selanjutnya, kita dapat menghitung keliling basah dengan persamaan P sama dengan B ditambah 2Y. Jadi didapatlah P-nya sama dengan 9,48 meter. Kemudian menghitung jari-jari hidrolis, R sama dengan A per P, dan didapatlah R-nya 1,186 meter. Langkah selanjutnya kita dapat menghitung kemiringan dasar saluran, sehingga didapatlah S-nya 0,0008158. Baiklah, sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.